Oke guys, so kembali lagi di podcast Kohen. Kali ini gue kedatangan bintang tamu spesial ini berkat Vincent, orang ini ada di sini. Siapa dia? Dennis. Gue nggak pantas lah sebenarnya sama orang yang bisa mengubah 200.000 jadi 50 juta. Enggak, canda lah. Nis, thank you banget udah datang di podcast aman. Ya. Jadi di sini kita podcastnya santai, bebas. Dan tentunya nggak ada sensor, lalu boleh ngomong jorok, boleh ngomong apa. Kita ini nggak ada jangan sensor. ada ini. Terus kita juga ini udah sambil siapin akun trading ya. Udah ikutin nih, gue screenshot dulu nih. Akun trading 30.000 ya. Nih sama nih. Sama kita ya. Gue ikutin lo ya. 30.000. Kita nggak tahu jadi berapa. Kalau rugi tapi tanggung ya. Ya tenang, balikin. Kita bayarin IC. Ini trading bergaransi guys. Kalau cuan buat gua, kalau rugi ditanggung. Tenang, kita makan-makan. So di sini gue mau nanya nih. Ini gue kenal sih sebenarnya udah lama ya. Wah. Gue follow lu kan, lu baru follow back gue setelah gue di Kaizen, lu baru follow back. Gue nggak lihat. Nggak apa-apa sih. Gue mau nanya nih. Gue tanya, lu sebelum jadi content creator tuh kerjaan lu ngapain sih? Maksudnya berarti before 2020 ya? Before. Gua lihat ke kamera nih atau lihat bebas. Lu mau lihat gua dikasih lagu, dipotong-potong gitu. Dikasih banget gitu ya. Jadi dulu saya tuh susah sekali guys. Jangan ya, enggak apa-apa, bebas. Before 2020 gue itu fokus nge-gym. Nge-gym? Itu yang nge-gym. Jadi waktu itu masih kuliah juga ya. Pantes ya, badannya gede banget ya. Nah, sekarang udah gendut. Jadi gue sambil kuliah, sambil nge-gym, sambil jualan segala macam. Dan 2018 akhir tuh gue udah mulai bikin konten. Tapi di Instagram. Tapi bikin konten itu tentang fitness. Jadi kayak tips diet, habis itu tips nge-gym yang bener, mitos-mitos apa segala macam. Gue mulai bikin konten segala macam. Tapi ya memang fokusnya itu kan terbagi ya antara gue kuliah, habis itu gue nge-gym juga, dan gue jualan di marketplace. Jualan apa tuh? Jualan barang-barang aksesoris komputer, suplemen dulu kan banyak banget ya. Sekarang juga banyak sih ya, kalian lihat ya iklan-iklan dan segala macamnya. Habis itu gue juga ada waktu itu bisnis toko kopi kecil-kecilan. Ya, jadi lumayan banyak yang gue kerjain. Nah, habis itu masuk di 2020 kan COVID. Benar. Gue nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar rumah, cuman fokus di rumah doang. Akhirnya gue nggak bisa bikin konten gym. Itu yang pertama. Karena nggak bisa pergi ke tempat gym kan. Waktu itu lockdown, nggak boleh kemana-mana, harus pakai masker dan lain sebagainya. Yang kedua, toko kopi gue mau kan namanya masih anak muda ya. Akhirnya keren. Kayak punya toko kopi bisnis, kalau diekspansi buka cabang, keren gitu kan. Gue kumpulin duit dan gue udah mau buka tuh cabang keempat. Wish, tajir berarti. Enggak, ini kan barang-barang teman-teman. Jadi modalnya nggak, gue mau ada modal buka satu toko kopi kurang lebih kan waktu itu kecil-kecilan tuh 120 lah. 120 juta. Kan ada sewa tempat, working capital segala macem. Berarti kalau kita ngomongin 3 toko kan udah 360 juta. Mana ada duit 360 juta, nggak ada. Itu rame-rame. ber-10, ber-12. Kayak crowdfunding lah. Ya chip in 10 juta, 20 juta, 10 juta, 20 juta. Kita mau buka cabang keempat, COVID. Bangkrut berarti semua? Bangkrut semua. Working capital kan habis kan tiap bulan minus. Habis semua. Udah habis, sepi, habis itu gue nggak bisa bikin konten gym. Yang bisa jalan tuh waktu itu cuma jualan gue dong. Jualan di marketplace. Ya. Tapi kan itu semua dari rumah. Gue mikir, nah gue kuliah juga online. Kuliah belum selesai tuh. Masih kuliah belum selesai. Gue ada satu SKS kalau nggak salah. 2 SKS, 2 matkul. 2 matkul berarti 4 SKS yang belum selesai. Jadi gue masih kuliah. Tapi ya kayak cuma hari Selasa atau hari Kamis 2 hari doang. Jurusan apa kalau itu? Keuangan. Manajemen finance? Ya, manajemen finance. Jadi manajemen keuangan. Gue ambilnya marketing sebenarnya. Jurusannya nggak pernah kepake itu. Ambil marketing terus gue pindah ke keuangan. Gue berasa kayak gue lebih suka nih kalau ada hitung WACC nih, hitung jurnal segala macam, balance, gue suka gitu kan. Walaupun sebenarnya gue udah ngerti juga gitu kan, cuman ya udah nggak apa. Pas itu gue nggak bisa bikin konten. Gue pikir gue di rumah gue ngapain gitu. Ini gue harus bikin sesuatu apa gitu ya, yang bisa gue kerjain gitu selain daripada ya masa gue cuma gini-gini doang. Akhirnya ini akun udah menunggu nih bos. Bukan. Kita buka dulu ya. Kita sambil buka. Kita buka 0,01 dulu. Apa ya? Buy gold. Saya pakai SL. 0,01 jangan pakai SL. Karena risknya cuma 30.000. 0,01. Ada bunyinya. Masuk ke garing. Habis itu, gue mikir, gue pengen bikin konten. Bikin konten home workout kan bisa. Cuman masalah ya bos, rumah gue itu kecil, sempit. I see. Ya, di apartemen soalnya. Itu kecil banget. Home workout. Saya tinggal sama bokap kan. Masih kecil banget gitu kan.
terus berantakan rumah. Nggak kayak rumah kayak gini kan, wah bagus gitu kan di cluster. Enggak sih, banyak kan juga, banyak barang baik sebenarnya. Nah ini rumahnya bener-bener yang lu bayangin ini rumah yang bener-bener hancur apa? Iya, Karena rumah gini, gue cerita sedikit ya. Dulu gue pindah dari rumah 3 lantai, kan gede dong. Benar. Ini pindah ke satu apartemen yang ukurannya kurang lebih 48 meter. Berarti kan tuh barang-barang banyak banget tuh yang dimasukin, jadi ini sumpek gitu. Oke, sebentar, kita tambah lagi 0,1 lagi. Ada iklan. 0,1 lagi, total kita ada 2 posisi. Oke, udah. Oke. Jadi tempatnya itu nggak kondusif lah. Gue tuh pengen bikin konten home workout sebenarnya. Cuman tempatnya sangat nggak kondusif gitu. Ya. Jadi akhirnya ya nggak bisa karena kan kalau bikin videonya jelek nggak ada yang menonton juga. Benar. Ya gue nggak bikin akhirnya. Terus gue mikir apa ya sesuatu yang bisa gue bikin tapi di luar fitness. Oke. Di saat itu gue ngerti. Saat itu pas COVID udah bisa ngerti nggak sih finansial gitu kayak saham. Nah justru di saat itu gue kenal pertama kali justru kenal forex. Oh, forex jadi dulu. Gue 2016 akhir itu gue ke SMA nih ada kakak kelas gue yang kerja jadi sales broker. Oh. Jadi gue pindah scam juga. Enggak lah. Jadi apa namanya? Justru gue terima kasih sama dia karena gue jadi dapat pengalaman. Gitu. Ya gue ngerti lah, tapi sekarang ya gue ngerti lah, sales broker itu kan maunya dapetin komisi. Nasabah dong. Iya. Nasabah dong. Nah dia nawarin ya, dia nggak salah sih, sebagian dia kerja dong, dia nawarin. Benar. Yang salahnya itu ya, gue aja yang goblok. Gue nggak ngerti kan. Jadi lu bayangin, gue dari SMP tuh gue ikut MLM, gue jualan apa segala macam. Gue kumpulin dari SMP 2 uang angpau ya, semua itu digabungin total gue inget banget sampai sekarang. Total tuh 55 juta. Itu dari 4 tahunan lah berarti. Gila, sampai dari punya SMA. 50 juta ya. 55 juta. Hebat ya. Terus gue mikir, gue kayak kerja capek banget gitu ya. Gue udah hemat-hemat setengah mati segala macam. Gue nggak beli barang-barang apa. Pokoknya gue udah hemat banget. Gue cuma dapat 55 juta. Sedangkan kayaknya orang kaya tuh duitnya kayak wah bisa beli mobil apa segala macam. Gue nggak bisa. Pas lah ini si kakak kelas gue ini yang beda udah 5 tahun sama gue, dia jadi sales broker ini. Dia nawarin, ini kita bisa trading. Asik. Trading, bisa trading emas kan. Mantap, keren banget. Bisa dapat, wah kayak gini lah dia jelasin apa segala macam. Ya sebenarnya dia juga kagak ngerti bos. Dia juga nggak trading pasti kan. Dia ngajar, dia tawarin gini. Terus gue cari dong, cari di internet kan. Oh ternyata bener nih, trading itu memang bisa ada, maksudnya ada sebuah profesi memang namanya trader gitu. Iya. Ya udah, gue masuk dong. Berapa? Dulu nggak ada microlot. Minimal tuh 0,1 bukanya, nggak bisa 0,01. Jadi minimal itu kalau nggak salah 1.000. Iya. Enggak 1.000 fixed rate ya. Habis itu bikin dong. Nggak bisa bos, umur gua belum cukup ternyata. Umur gua belum cukup. Orang tua. Pakai bokap. Diem gitu. Enggak, gua bilang Vincent kan diem tuh dia. Enggak, gua bilang ke bokap. Gue gitu kan. Bokap gua itu tipikal yang kayak open minded. Iya, yang lu mau coba-coba, tapi dia bilang hati-hati ya, jangan sampai nanti ada penipuan atau apa. Gua bilang oh enggak kok, ini kita pakai coba duit segini gitu. Masukin dong 10 juta. Masukin. Trading dong. Iya. Ini baru trading. Merah dong. Ini kan apa ya, naluri ya. Kalau lu beli di sini misalkan, turun, beli lagi dong. beli lagi. Dia turun lagi, gue beli lagi. Itu gue ingat kalau nggak salah kan dia ada grup juga ya. Dikirimin ada kayak gambar symmetrical triangle gitu lah. Itu gue nggak ngerti ya itu cara pertama. Artinya kalau misalnya break ke atas ya berarti continuation. Ya sekarang baru ngerti lah ya. Ke atas, kalau bisa turun ke bawah berarti breakdown, harusnya kita short atau kita cut loss. Tapi kan lu nggak ngerti. Udah gue buy lagi. Diturun kan. Gue buy lagi terus masuk kan notifikasi. Iya, margin call. Iya, tapi belum likuidasi ya. Baru margin call disuruh tambah ya. Bukan takut ya, ini duit gue hilang nih kan. Gue top up lah kan. Tambah lagi yuk. Malam. Aman. Besoknya aman. Dia udah mulai naik dikit kan. Udah mulai naik dikit. Dia turun lagi. Turun lagi makin parah kan. Wah, kayaknya biar aman. Kan gue so diingetin nih sama si sales broker ini. Kalau kelas gue dia bilang, kalau misalnya equity lu nggak cukup buat nahan kerugian lu, margin call, ternyata habis semua. Gue takut dong, anjir 10 juta gue habis. Gue top up lagi. Akhirnya gue top up semua duit gue. 55 juta tuh. Gue top up 35 juta jebret. Jadi kalau nggak salah itu hari Selasa ya, hari Selasa. Hari Kamisnya jam 2 subuh, udah hilang. Selasa ke Kamis. Udah keringet dingin tuh pasti kalau gitu. Hilang kayak gue, kayak mules, gue kayak, ini beneran gak sih? Hilang. Udah hilang. Jadi itu uang yang gue kumpulin tuh, itu ya gue nggak akan pernah lupa lah sampai selamanya lah gitu. Karena uang yang gue kumpulin selama 4 tahun itu habis dalam waktu 2 malam. Gue pernah share juga di YouTube gue soal ini. Akhirnya pas di sana ya udah, gue jalan hidup seperti biasa. Untung nggak bunuh diri kan. Itu umur berapa? SMA ya? Itu 2016 akhir, berarti gue 17 tahun, 17,5 tahun lah.
Kalau 2017 kan awal, gue udah 17,5 tahun. Ya berarti masih muda banget ya, 17 sudah. Gua, apa namanya? Ya udah kan. Habis itu gue mulai coba untuk melupakan. Asik. Tapi kalau melupakan, Mbak, Indomie dong. Untuk melupakan. Nggak bisa lupa masalahnya. Kayak ingat terus. Iya. Akhirnya gue malah searching. I see. Gue cari gitu kan. Ini financial market itu sebenarnya apa sih? Apakah ini sebuah instrumen judi kan atau apa? Gue cari. Nah dari sana lah gue kenal. Akhirnya gue kan searching. Akhirnya gue jadi tahu, oh ternyata ada forex. Nah, sip. Oh, ternyata ada. Wah, Mantap. Nih buatan mantap nih. Gila, gue pertama kali nonton Indomie podcast ya? sambil makan loh. Gila. Karena ini nggak ada sponsor, karena memang ini gue liat Vincent, Dennis itu makannya Indomie semua. Gue makan telur ini. Kita sambil makan. Tapi lu nggak ini, apa namanya, nggak trauma gitu. Kan orang kalau misalnya tuh bapak, uang lu hilang semua. Gitu kan, biasanya kan gitu kalau. Gue nggak berani cerita ke bokap nggak tahu tuh. Bokap itu taunya pas sudah 2019. Baru gue ceritain. Anjir. Dia dulu 2 tahun tuh, dia nggak tahu uang gue habis tuh. Tapi dia tahu gue punya 5 juta, dia tahu. Kan gue ceritain nggak, oh Pak, uang gue udah 10 juta nih, uang gue udah 20 juta nih. Gue ceritain tiap tahun gitu. Tapi dia nggak tahu 55 juta udah habis gitu. Kan gue nggak beli barang, nggak beli apa. Lagi. Sip, thank you. Terus akhirnya pas gue cari-cari, gue searching itu, baru lo gue paham. Oh ternyata ada instrumen forex, ada indeks, ada saham, ada reksadana. Gue baru tahu. Oh ternyata kayak gini. Terus gue pelajaran, ini kayak sih gue yang bodoh gitu kan. Karena kan gue pertama kali gue pencet tuh, gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu news, gue nggak tahu sentimen, gue nggak tahu technical analysis, gue nggak tahu secara makro. Even gue nggak tahu itu tips itu apa aja, gue nggak tahu. I see. Berarti nih gue yang goblok nih. Jadi gue punya 2 pilihan kan. Kayak gue benci gitu sama dunia finance ini, gue nggak mau kenal sama sekali. Atau gue ngakuin kalau waktu itu ya gue yang bodoh, gue yang salah karena gue nggak mau belajar dulu. Habis itu gue pelajaran lagi, gue terjun lagi gitu. Kan cuma punya 2 pilihan gitu kan. Ya gue pilih yang kedua lah, gue belajar. Cuma kan gak punya duit ya waktu itu masalahnya. Terus gimana? Gue cuma bisa belajar doang. Lo ngambil duitnya gimana? Gue cuma bisa beli buku, maksudnya gue nggak bisa trading lagi. Gue nggak ada duit dong, ya kan. Gue jualan dapat berapa sih sebulan, paling dapat 2 juta, 1 juta, 2 juta, ya kan. Makanya kan kekumpul 4 tahun itu cuma 55 juta, karena dapetnya cuma sedikit. Jualannya bukan jualan yang dapat, ya kan. Ya uang jajan berapa sih? Uang jajan berapa seminggu? 200.000. Oh iya. Oh nggak bisa, lo dapat kumpul 55 juta nggak bisa gitu. Ya. Nah, habis itu ya udah akhirnya gue belajar, ya kan, gue beli buku apa segala macam, belajar, tapi gue nggak bisa terjunin pakai duit lagi. Akhirnya gue beli reksadana waktu itu, ada kan mulai ada aplikasinya tuh yang warna hijau dulu. Apa ya? 100.000 kan. Gue mulai beli kan 100.000. Ini kok udah 1 tahun return cuma 1.000 perak gitu kan. 1.000 perak, ini apa gitu kan. Belajar tentang saham. Masih. Terus saham beli kan, terus gue berasa kayak, wah, kalau misalnya saham kan lebih jelas nih ya. Ada apa namanya? Ada woi, ada goceng ya. Coba. 1.000 lewat tuh berarti ya. Gue udah apa namanya? Gue pikir, oh ini lebih jelas nih, ada sana segala macam. Akhirnya gue belajar di, kalau forex gue pakai yang broker yang warna hijau, yang di luar ya, broker luar ya, seperti itu. Ada banyak ya, ada banyak ya waktu itu. Akhirnya karena dulu kan kalau yang Indo punya bisa 0,1. Betul. Yang di luar bisa mikro kan. Betul. Terus itu pun gue coba pakai demo account dulu. Gue pakai demo account, gue top up kan misalnya berapa, 400.000, 500.000. Gue margin call lagi. Gue udah pusing banget tuh. Gue di 2018 sampai 2019 gue margin call 13 kali nggak pernah WD. Mampus kan. Tapi untung demo ya. Enggak, jadi demo, real. Margin call balik demo lagi, real. Jadi lo top up 300.000, margin call 500.000. Wah, gue nggak pernah WD. Jadi pernah paling 500.000 naik ke 1,2, margin call lagi. 500.000 naik ke 800.000, margin call lagi. Jadi gue pikir, ini gue kayak, gue agak-agak judi juga nih ya. Tapi gue udah beneran ngerti apa enggak nih tarik-tarik segaris ya. Akhirnya, tapi di saham gue lihat, portal saham gue, wah, santai. Dulu masih gampang kan? Iya. Sebelum 2019 ya. 2018 enak tuh. Kan nabung. 16, 17 sampai naik terus ya. Ya beli BRP dan segala macam. Habis itu ya udah masuk segala macam. Nah, gue mulai makin ngerti tentang saham. Kalau di saham itu ternyata nggak cuma trading. Bisa invest juga. Benar. Jadi bisa 2 ya kan? Nah, momen itu yang gue hoki itu menurut gue di 2020 lah. Pas itu kan 2017 sampai 19 gue udah mulai belajar, tapi duit gue, capital gue tuh sangat sedikit. Ya kan? Nah, pas di 2020, pas gue udah mulai ada tabungan lagi, dan gue udah siapin dana gue untuk ekspansi toko kopi, segala macam gitu kan.
Plus mobil ini yang tadi gue bilang. Ini kan gue dapat tuh tahun 2020. Dapat mobil lagi anjir. Gue dapat dari challenge dapat mobil. Anjir. Nah mobil ini tuh sebenarnya awalnya itu gue nggak pakai. Gue masih naik motoran. Ini gue jual ke Enci gue. Tapi gue nggak mau jual ke orang lain kenapa? Karena gue bilang one day gue mau buyback mobilnya. Gue nggak akan pernah mau jual karena susah kan lo mau dapetin giveaway mobil kan. Jadi gue jual ke Enci gue. Dia bayar gue berapa ya? Kayak mobilnya kan harusnya harga 160 juta ya. Dia bayar gue 130 dulu kayak waktu itu uangnya cuma dari segitu. Harusnya ke gue. Dia bayar gue. Gue nampung. Tapi sekarang gue bayar. Dia bayar gue ada cash dong 130 sama tabungan gue segala macam. Masuklah Covid. Pas Covid kan Maret. Porto saham gue drop jauh banget, tapi porto sahamnya itu cuma secuil. Karena gue sisa cash semua di rekening gue. Gue gak bisa buka toko kopi, ada duit cash nganggur 120 juta dari mobil sama ada tabungan gue segala macam. Sahamnya murah nih. Gue top up. Semua top up semua, ya kan? Gue beli, makanya gue terima kasih juga sama ini kan, Pak Gema gitu. Misalnya tuh BBRI waktu itu 2.200 gue ikut gitu. Semua orang bilang ini bakal breakdown nih. Semua orang, gue nonton semua channel YouTube itu. Udah hari itu gue nontonin semua banyak kayak, wah ini bakal turun, bakal 1.800, bakal 1.800. Pak Gema bilang 24 Maret kalau nggak salah ya. Dia bilang ya ini bottom gitu, bottom reversal. Emang hebat. Itu gue masuk kan. Gue masuk itu BBRI 2000, agak nggak nyampe 2000, 2090 atau 2.300 lah. Average. BCA 24.000, 23.900, 24.000 kayak itu gue masukin semua duit gue all-in, terus gue pakai margin lagi. Wih mantap. Gue pakai margin, teng kan? 3 hari kemarin naik kan? Itu marginnya TP dong, pakai margin TP dulu. Ada cash lagi dong. Itu gue mulai trading, gue beli NKP, gue beli. Nah itu di saat itu bukan karena gue jago, itu karena gampang. Kan posisinya IHSG-nya di 4.000 nih. Pas IHSG dari 4.000 naik ke 5.000 ke 5.500 itu kan saham itu naik kenceng. Benar. Bukan main. Jadi gue cherry picking itu menang terus. Karena memang gampang, banyak saham bagus yang murah gitu. Benar. Nah, itu turning point lah. Nah, di saat itu kan gue yang tadi gue bilang balik lagi nih, kan gue nggak tahu nih mau ngapain gitu kan di rumah kan. Apa yang gue bisa bikin? Nah, gue cuma tahu gue bisa sharing tentang saham kayak ini. Karena kalau gue sharing waktu itu tentang forex, gue margin gue 30 lu mau sharing apaan ya kan? Lu mau sharing apa? Iya dong, lu nggak bisa dong. Lu mau sharing apa orang lu aja rugi ya kan? Cuman di saham gue merasa, gue untung nih, kayak gue punya ilmu yang bisa gue share nih ke orang lain. Siapa tahu bisa bermanfaat. Gue mulai sharing lah, gue mulai cerita tentang saham di TikTok mulainya. Di TikTok. Gue mulai di TikTok, gue sharing. Banyak komentar kayak gini kok. Kok saham itu apa ya? Misalnya gue langsung tentang. Ternyata masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang nggak tahu even apa itu saham, mereka nggak tahu, ya kan? Benar. Makanya gue jelasin, gue bikin video-video pendek kayak jelasin tentang apa itu saham, cara kerjanya, cara belinya, dan segala macam ya gitu kan. So banyak yang bilang kayak kalau bisa mau belajar dari nol gimana? Ya kan? Gue pikir iya sih kalau bikin video-video gini kan terlalu pendek, mereka juga belum tentu ngerti secara mendalam kan. Gue bikinin lah Zoom gitu kan. Gue bikin Zoom deh. Lo pada mau join nggak kelas? Ya. Gue kasih gratis. Gue bikin. Kalau salah lo waktu itu gue sewa. Rumah saham, bukan sekolah saham. Sekolah saham ya? Iya. Pertama belum ada namanya. Gue bikin gratis. Gue sewa Zoom lagi. Gue bayar. Sewa Zoom mahal loh waktu itu. Buat 1.000 orang itu, wah 300.000 kayaknya. Nah, gue bikin. Gue taruhan linknya kan. Gue bilang gini. Lu buat dapetin linknya lu ke Telegram karena buat bagiin linknya biar gampang. Iya. Mereka masuk, full. Gue gemeter. Gue bikin kok, walaupun di Zoom ya. Gue ngomong di depan 1.000 orang nih, ya kan? Yang sebelum-sebelumnya nggak pernah, kan? Ngomong depan live berapa? Sekali ngomong fitness 20 orang, 1.000 orang. Cuma kan karena online sebenarnya sama aja, cuma angka doang kan. 1.000 orang. Ada gue ngomong. Wah, feedbacknya bagus banget. Feedbacknya bagus banget kan. Mereka seneng. Terus mereka minta pengen belajar lagi segala macam. Terus ya udah di grup itu kan gue mulai aktif segala macam. Gue mikir, wah kayaknya ini bisa bantu mereka dan gue lihat waktu itu belum banyak ya belum banyak anak muda yang bikin konten tentang saham. Kalau sekarang kan banyak ya saham, kripto, saham banyak banget. Habis itu kalau layer 2 mungkin Arbitrum ya. Karena kita lihat Arbitrum ini harganya ya udah sangat-sangat terdiskon lah ya. ARB kayak balik ke awal kan? 0,7 kan. Arbitrum kan. Iya. Cuman ya kalau lihat dari teknikalnya ya all time low. udah nggak ada lantai lagi. Cuma Cohen kan bisa kan tarik pakai Fibo, bisa tarik pakai Moonface ya gimana? Asik, non-cycle. Asik.
Jadi mungkin ya rebound di berapa jadi? Coba tandain rebound di berapa? Kayaknya ya, asik. 0,4 lah. Setelah BTC 50. Kalau gitu short dulu dah. Short dulu kalau gitu dong. Karena sekarang kan bearish penan kan. Jadi masih 0,4 lah. Biasanya kata gitu sih. Ya, tapi intinya gini sih. Kalau misalnya kalian memang dedikasin effort dan waktu kalian di kripto, mau ngikutin, ya lihat naratifnya, lihat money flow-nya pindahnya kayak gimana gitu. Karena balik lagi kalau misalnya mau buy and tinggal tidur, better apa? BTC aja ETH? Better BTC ETH. Jadi, karena gini, kalau di alts, sebenarnya bisa aja. Lu mau buy and forget gitu. Iya. Tapi ada chance loh, dia itu nggak perform di cycle kali ini. Ya kayak XRP kan, udah lama. Itu problemnya. Dan lu kan kalau misalnya Begitu masuk dengan conviction kan lu masuk gede. Kalau dia nggak kemana-mana atau dia turun kan amsyong di mana bisa cycle-nya padahal lagi dulu. Jadi kalau misalnya lu mau ikutin naratif ya money flow segala macam, ya silakan. Ya berarti pindah sini pindah sana. Tapi kalau misalkan lu orang yang nggak mau pusing dan lu mau fokus sama pekerjaan lu, which is sebenarnya lebih bagus invest aja di Bitcoin dan ETH gitu. Jadi nggak usah pusing. Jadi lu punya duit, misalkan lu udah siapin nih tiap bulan 5 juta atau 10 juta, ya udah lu tabung BTC, tabung ETH. BTC, ETH. Jangan iri sama cuannya gini, cuan tetangga. Habis masuk misalnya Cohen nih kan. Habis tram nih habis cuan 1000%. Jangan iri gitu. Karena mungkin kalau tramnya nggak menang dia rakpul. Kalau kan lu pegang BTC ETH rakpul. Gitu. Jadi jangan iri sama rumput tetangga. Fokus saja ya. Bangun portofolio investasi yang efisien. Karena gue berani jamin ya, kalau misalnya, oke lah, kalau di cycle kali ini, yang loncat-loncat, yang coin micin, mungkin bisa kalahin yang holder BTC only. Iya. Tapi kalau kita tarik 10 tahun, 15 tahun, kita adu misalnya ya, 1000 orang lawan 1000 orang ya, pasti yang pegang BTC atau ETH ini akan, gue berani jamin pasti outperform. Bener. Karena banyak yang kepleset. Mungkin di cycle kali ini, 800 orang ini cuannya ribuan persen nih karena coin micin. Nanti 2 tahun kemudian, ada yang kepleset, ada yang malah rugi. Kalau ditarik jangka panjang, makanya kan rule number one-nya Warren Buffett kan never lose money kan. Karena ya itu, makanya ya dia kan secara investasi ya udah yang fundamental bagus kan Apple, Coca-Cola, ya udah gitu. Nothing special lah ibaratnya, stoknya sama lo, udah lo nggak usah pusing-pusing, nothing special, beli aja Bitcoin, ETH, udah kan. Tapi jangka panjang ya udah. Tapi gitu sih ya manusia, kita udah kasih tahu yang gampang maunya yang ini ya. Si manusia. Oke. Padahal kalau sekarang misalnya porto lo 70%, 80% Bitcoin. Beli dari tahun kemarin. Sekarang BTC turun dia harusnya nggak sepusing apa. Orang yang pusing banget itu orang yang baru beli di pucuk. Menurut gua nggak juga. Karena kalau beli di pucuk lo masih cicil-cicil mungkin ya sekarang floating loss 20%. Iya. Yang parah itu orang yang all in ke altcoin. Ini kita bukan ngomongin Manta doang ya. Karena kan kalau di sosial media ramai gini, Manta tuh. Lu bukan ngomongin Manta doang, lu mau STRK, ENA apapun itu, lu gua udah bikin kan di Coin Market kan bisa add kan. Gua add coba semua altcoin gua, ya kan. Itu turun total 62%. Betul, rata-rata 70 bahkan. Ya, itu ada coin micin ada yang rakpul ya kan. Ada yang terus 90%, dia total 60 sampai 70%. Nah, itu yang pusing. Kenapa? Karena all in di satu altcoin. Nggak, even dia all in di 10, tapi kalau 10 turun gitu kan, ya kan? Susah, ya. Lu beli itu Habar kayak apa kayak, benar, susah. Tapi kalau lu misalnya beli di Bitcoin dengan conviction lu cicil, mungkin sekarang floating loss kalau dari pucuk ya. Nih, series gua yang gua nabung Bitcoin, itu literally mulainya di pucuk. Mulainya itu dari 70 ribuan, mulainya di pucuk. Makanya seriesnya beli Bitcoin di pucuk. I see. Ya kan? Sekarang floating loss-nya berapa? 18%. Benar. 18% lo nggak 70%. Kenapa? Karena ya belinya ya satu yang fundamentalnya bagus dan belinya kan ya udah konsisten ya. Cicil. Jadi dapatkan harga average. Kalau cicil di altcoin, wah 40%, 50% mungkin. Gua sih gitu. Vincent, cicil tenet. Tenetnya dari 0,02 turun jadi 0,1. Iya, sama. Tapi nggak apa-apa lah. Bro? 0,01 ya. Oh iya. Nanti 0,07 baru beli lagi lah gedean. Aduh, rakpul market cap udah mulai mungkin menipis. Tapi yang terakhir dong, tips lu untuk ngatur sekarang lah. Karena kan saham kan lagi nggak gitu bagus ya. Iya. Untuk koin lah, kita untuk momentum 2024 ini lu buat tipsnya berapa persen di berapa koin gitu? Keseluruhan untuk kripto doang atau sama instrumenan? Instrumenan juga boleh. Kalau ini ya, kalau misalnya lu konservatif banget, sangat-sangat konservatif, ya lu
tipikal orang yang takut kehilangan uang ya. Jadi kayak cuan dikit nggak apa-apa. Mungkin lu bisa bagi untuk portfolio investasinya itu di kripto ya, di strongest currency. Strongest currency itu maksudnya gini. Lu percaya sama US dollar kah, SGD kah, ya lu simpen di situ. Ya. Itu fiat ya. Mungkin di 20% ya, di 20%. Terus 40% mungkin di kriptonya itu cuma Bitcoin, Bitcoin only, karena lu kan orang yang konservatif. Jadi 40% Bitcoin, 20% strongest currency. 40%-nya ini lu bagi bisa di US stock dan saham Indonesia. Ya, yang konservatif lah, misalnya big banks. Terus itu kalau di US, misalnya tech stock-nya, ya bagi seperti itu. Tapi kalau misalkan lu udah mulai memahami dan mengerti cara kerja dari bukan cryptocurrency ya, kita ngomongin Bitcoin. Konsep dari store of value ini. Dan lu punya conviction ya, bukan karena ikut-ikutan orang di sosial media. Lu mau masukin 80%, 90% di Bitcoin ya oke. Karena gini, kelihatannya itu dari orang awam, kalau lu masukin 80% di Bitcoin, itu sangat agresif. Tapi kalau di kacamata anak kripto, lu 80% di Bitcoin itu lu konservatif sebenarnya. Jadi itu artinya apa itu ya di tengah-tengah sebenarnya. Ya jadi bagi orang awam tuh agresif, bagi orang kripto itu konservatif. Jadi kalau lu mau 80% di Bitcoin, oke. Tapi kalau lu punya uang mau sedikit apapun atau sebanyak apapun, dan lu berniat untuk altcoin 80%, nah itu gue sangat tidak disarankan gitu. Karena gue masih banyak banget even follower gue. Dia mau konsul porto, dia screenshot. Gini loh, followers gue itu ada beberapa yang justru portonya lumayan. Ada 500 juta, 1M, ya 1,5M. Pas gue lihat, waduh, Bitcoinnya cuma 30 juta atau 50 juta, ETH berapa? Sisanya altcoin semua. Emang gue tahu itu altcoin yang fundamentalnya bagus. Ya dia masukin Habar misalnya. Oke, XRP lah, ada lah fundamentalnya kan. Pasti masukin apa lagi? Render misalnya, ICP, BNB, Solana. Emang bagus-bagus. Cuman kalau misalnya tiba-tiba nggak ada alt season, ya kan? Lu nggak nikmatin partinya dan event kena drawdown. Jadi menurut gue kurang wise. Altcoin itu ya 30% itu udah gede banget. Yang soal 30%. Ya kalau bisa ya mostly tetap di atas 50% itu Bitcoin. Ataupun kalau lu mau lebih agresif, Bitcoin ETH gitu. Karena kalau kita ngomong ETH itu kan banyak sekali proyek-proyek yang dibangun di atas jaringan Ethereum, dan kita ngomongin utility ya, DeFi, Decentralized Finance, smart contract ya, sampai ke NFT segala macam itu Ethereum gitu. Jadi kalau lu mau exposure ke Ethereum juga boleh, dan ditambah lagi kita ngomongin ada ETF, spot ETF. Dan itu akan jadi game changer ya. Karena semua aset kelas yang dulunya belum ada ETF dan tiba-tiba ada ETF, artinya itu ada uang baru. Benar. Uang baru yang dari financial market, dari saham kan. Benar. Ya, misalnya kita contoh deh, kita di US kan. Kita orangnya kolot banget kan. Beli kripto gimana nih, simpen di cold wallet, seed phrase nggak ngerti. Hilang nih duit gua kan scam. Teng ada, wah Bitcoin. Kita beli Bitcoin mekanismenya kayak beli saham, kayak beli ETF. Uang kita di custody kan. Wah aman nih. Ya udahlah kita beli, akhirnya ada flow baru. Enak, ada uang baru. Benar. Makanya itu yang membedakan ya jadi game changer antara ETH dan altcoin lainnya. Nanti kalau ada ETF Solana atau ETF lainnya ya justru ya lebih bagus untuk baru altcoinnya. Jadi altcoin blue chip ibaratnya. Ada ETF. Jadi kalau untuk sekarang ya gue selalu saranin Bitcoin and ETH. Kalaupun mau flipping di coin micin, pakailah dana yang rasional, yang bijaksana, yang siap hilang lah berapa misalnya. Jangan pernah all in dan berharap cepat kaya gitu. Karena nanti lihat deh selesai bulan ya. Kan kalau orang bilang kan bulan semua orang cuan ya. Iya. Menurut gua enggak. Belum tentu sih. Menurut gua enggak. Karena sekarang orang pada beli di pucuk, palingan BP. Ada yang beli di atas, cut loss di bawah. Iya. Ada yang ini, yang semuanya dimasukin ke future, leverage rata kanan, dia maksa long, kepleset sekali habis. Ada juga yang koin micin kali 5 kali 10 kena rakpul. Jadi nggak semuanya untung. Benar. Belum tentu. Kan nggak bisa dong, kalau lo semuanya untung siapa yang rugi, nggak bisa dong. Benar. Kan financial market itu zero sum gitu. Iya. Pasti ada yang rugi. Jadi lo rugi kita untung, kita rugi dia mereka untung kan. Jadi nggak segampang itu, Tapi ya kalau punya kacamata jangka panjang, invest, mungkin 2030. Oke. 2030. 6 tahun dari sekarang. Oke lah, cukup lah. Panjang banget ya? Udah panjang banget nih, tapi thank you banget loh untuk Dennis. Aman. Ya, udah itu. So, teman-teman kira-kira komen siapa lagi yang bakal diundang di podcast Kohen. Oke.